Oh ya, halo Mas. Ini Samsul Rais kan? Yang akan kerja ke Korea. Oh ya Pak, gimana Pak? Ini saya Pak Wahidin dari BNP 2 TKI. Mas, untuk penerbangan sampean di cancel dulu ya. Besok hari Senin jangan ke Jakarta dulu karena penerbangan sampean di cancel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo teman-teman. Jumpa lagi dengan aku di channel Samsul Rais. Kayaknya ini video pertama aku ngomong di depan kamera. Jadi kalau misal ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas gimana sih caranya kerja ke Korea dengan status legal. Nah, sebelum video ini aku mulai, aku udah bikin bumper YouTube aku yang baru. Jadi ini dia. Udah dari 2004, pengiriman PMI ke Korea dilakukan antar pemerintah atau G2G melalui program bernama Employment Permit System atau bisa disebut IPS. Program ini dijalankan oleh BNP 2 TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berdiri secara mandiri untuk melindungi semua pekerja migran yang ada di luar negeri. Nah, dengan adanya program G2G dari BNP 2 TKI, para calon PMI yang akan bekerja ke Korea nggak akan bingung nyari jalur resmi untuk bekerja di Korea. Nah, untuk sektor pekerjaan sendiri ada dua bidang. Bidang yang pertama itu fishing, dan bidang yang kedua adalah manufaktur. Dan untuk aku sendiri ada di bidang manufaktur. Lalu, persyaratan untuk mengajukan ke BNP 2 TKI apa aja sih? Syarat utama untuk mengajukan diri ke BNP 2 TKI adalah lulus ujian bahasa Korea atau ujian IPS topik. Mas, bisa jelasin detailnya nggak? Biar kita nggak bingung. Tenang, aku jelasin satu-satu ya. Nah, sebelum mengikuti ujian IPS topik, kita juga harus bisa bahasa Korea. Terus di mana belajarnya? Di Indonesia sendiri udah banyak banget lembaga pembelajaran bahasa Korea. Kalian bisa cari sendiri di masing-masing kota kalian sendiri. Nah, untuk pengalaman aku sendiri, aku belajar bahasa Korea memakan waktu 3 bulan. Itu cuma 3 bulan ya. 3 bulan full time belajar bahasa Korea. Dan 3 bulan lagi fokus soal-soal ujian. Jadi aku memakan waktu 6 bulan untuk belajar bahasa. Itu artinya 7 atau 6 bulan sebelum ujian aku udah digembleng untuk belajar terus. Biasanya selama pembelajaran bahasa Korea, kita juga udah melewati tahap-tahap pertama. Untuk tahap pertama itu pendaftaran online ujian IPS topik. Dan untuk pendaftaran atau seputar informasi lain, semua ada di website resmi BNP 2 TKI di g2g.bnp2tki.go.id atau nanti aku kasih link di deskripsi. Yang kedua itu verifikasi dokumen pendaftar atau pembagian kartu ujian. Setelah pendaftaran online, yang harus kita lakukan adalah verifikasi dokumen agar kita bisa mendapat kartu ujian. Nah, biasanya jadwal verifikasi akan diumumkan setelah masa pendaftaran selesai. Yang ketiga itu ujian sistem IPS Point. Dari poin yang ketiga ini ada dua versi. Versi yang pertama itu ujian IPS topik tertulis. Untuk ujian tertulis sendiri ada 25 soal reading dan 25 soal listening. Dan untuk tahap yang kedua itu adalah ujian keterampilan dan kompetensi. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap yang kedua tadi itu, tentang ujian keterampilan dan kompetensi, yang harus kita lewati itu adalah tahap yang pertama, untuk lulus ujian IPS topik. Jadi bisa kita simpulkan, kalau ujian IPS topik kita nggak lulus, maka kita nggak bisa ngelanjutin lagi tahap selanjutnya. Dan ya mau nggak mau kita harus ngulang lagi tahun depan. Jadi untuk ujian sendiri, setahun itu hanya ada satu kali. Jadi kalau misal ujian gagal, kita ulang tahun depan. Nah, beda hal kalau kita lulus ujian IPS topik tertulis, kita harus lanjut ke tahap kedua yaitu keterampilan dan kompetensi. Untuk keterampilan dan kompetensi itu ada beberapa tes. Ada kekuatan fisik, wawancara, dan kemampuan dasar. Nah, setelah tahap ujian bahasa dan keterampilan kita lulus, maka yang harus kita lakukan adalah menunggu sertifikat kelulusan yang diumumkan juga di website resmi BNP 2 TKI.
Biasanya 2 minggu setelah kelulusan kita dapat sertifikat kelulusan. Lalu tahap selanjutnya, kita kirim semua dokumen lamaran kerja via online di website BNP2TKI. Sebelum kita kirim berkas-berkas ke BNP2TKI, ada baiknya kita cek dulu data kita, apakah ada kesalahan atau apa. Karena pengalaman aku sendiri, teman-temanku ada nama kurang 1 huruf aja itu udah dipermasalahkan. Jadi persiapkan data dengan sevalid mungkin. Nah, setelah kita kirim dokumen ke BNP2TKI, yang harus kita lakukan adalah verifikasi dan sending data ke HRD Korea. Perlu kita ketahui, peminat Korea Selatan itu tinggi banget, dan sending data di HRD Korea itu ada limitnya. Jadi kalau hari ini telat, itu kita harus ngulang ke esok hari lagi. Dulu pengalaman aku, itu sending jam 12 malam, itu lebih 10 menit, itu udah limit, udah nggak bisa sending. Aku udah 3 kali, kayaknya 3 kali atau 4 hari berturut-turut, aku baru bisa di hari keempatnya. Itu gila banget. Nah, kita ulang singkatnya itu gini ya. Yang pertama itu, kita daftar ujian IPS topik. Yang kedua, verifikasi data. Yang ketiga, ujian tertulis dan kompetensi. Habis itu lulus, kita kirim dokumen kita ke BNP2TKI, diverifikasi. Habis itu data kita dikirim ke HRD Korea untuk dikasih ke para sajang atau bos-bos di Korea yang memerlukan tenaga kerja Indonesia. Setelah data kita masuk ke HRD Korea, kita hanya perlu waktu untuk menunggu SLC atau Standard Labor Contract, atau yang biasa kita sebut itu kontrak kerja. Biasanya jarak dari data kita di HRD Korea ke dapat SLC itu antara 3 minggu atau 1 bulan lah, paling maksimal 1 bulan. Itu pun untung-untungan. Jadi disclaimer ya, lulus bahasa Korea itu nggak menjamin kita berangkat kerja ke Korea. Jadi ada teman-temanku banyak juga yang dia lulus, ada yang nggak berangkat karena memang dia nggak dapet kontrak kerja, ada yang memang ada gangguan di kesehatan jadi nggak bisa berangkat. Jadi lulus bukan patokan untuk bisa berangkat kerja ke Korea. Setelah SLC kita dapat atau kontrak kerja kita dapat, kita harus melakukan preliminary education. Untuk preliminary sendiri dibagi di beberapa kota. Ada yang di Jakarta, Depok, Bandung, Semarang, atau di kota-kota lain. Biasanya itu ada di website BNP2TKI. Terus gunanya preliminary itu apa, Mas? Preliminary sendiri itu diadakan dengan tujuan untuk menambah wawasan, memberi pelajaran tambahan sebelum benar-benar kita berangkat ke Korea. Mulai dari memperlancar bahasa Korea, mempelajari hal-hal yang akan dihadapi di Korea, mempelajari budaya, dan semua hal-hal yang ada di Korea Selatan. Setelah preliminary education, yang kita lakukan itu hanya menunggu visa turun. Biasanya jarak sehabis preliminary education untuk kita mendapatkan visa, itu sama 3 minggu atau bisa juga lebih, tergantung apa yang ada. Apa sih? Nah, kalau visa kerja kita turun, itu artinya kita tinggal berangkat ke Jakarta untuk melunasi pembiayaan. Jadi kalau kita udah sampai tahap ini, itu artinya selamat. Jalan udah mulai kelihatan. Oh ya, fun fact dari aku yang perlu kalian ketahui, mungkin perlu atau enggak ya, terserah lah ya. Jadi dulu itu tahun 2015 atau enggak 2016, kisaran tahun itulah, itu aku udah dapat visa. Itu aku masih inget banget, itu hari Kamis itu aku dapat visa, dan hari Minggunya itu aku harus berangkat ke Jakarta. Dan malam Jumatnya itu aku langsung syukuran. Senang kan? Karena kita dapat visa, berangkat ke Jakarta, lalu ke Korea. Dan pada hari Jumatnya, itu habis sholat Jumat, aku ngeliat handphone, ada 10 kali panggilan. Itu dari BNP2TKI, itu dari Pak Wahidin, aku masih inget banget. Itu nggak keangkat, terus aku telepon balik. Halo, siang Pak. Dengan siapa ya? Oh ya, halo Mas. Ini Samsul Rais kan? Yang akan kerja ke Korea. Oh ya Pak, gimana Pak? Ini saya Pak Wahidin dari BNP2TKI. Mas, untuk penerbangan sampean di cancel dulu ya. Besok hari Senin jangan ke Jakarta dulu karena penerbangan sampean di cancel. Di situ aku mulai panik karena isu-isu penipuan waktu itu banyak banget. Jadi yang aku takutkan itu adalah aku ditipu oleh orang yang nggak bertanggung jawab, dan pada akhirnya aku nggak berangkat.
Lalu aku yakinin lagi ke Pak Wahidin dan aku telepon lagi berulang kali. Berulang kali aku mencoba. Akhirnya aku udah mulai percaya, oke, aku nggak usah berangkat dulu deh ke Jakarta, biar nanti aku nunggu info lagi di BNP 2 TKI. Nah, pas teman-temanku udah datang di Jakarta hari Seninnya itu, ada nama aku terpampang jelas di Jakarta. Aku yang tadinya udah adem, aku panik lagi. Aku telepon lagi Pak Wahidin. Pak, gimana Pak? Kok nama saya ada di BNP 2 TKI Jakarta? Oh ya Mas, tenang aja. Data kamu udah di cancel gitu. Aku udah tenang. Oke lah, tenang. Tapi yang bikin aku itu nggak nyaman itu omongan dari tetangga, karena aku udah syukuran segala macem, sedangkan aku nggak jadi berangkat. Otomatis aku keluar rumah aja dinyinyirin. Ya gitu konsekuensinya. Besoknya aku dapat kabar dari temanku yang udah datang di Korea. Itu di Korea ada namaku terpampang, Samsul Rais. Aku yang tadinya udah adem-adem lagi, nggak ada apa-apa, tinggal nunggu pemberangkatan lagi. Aku panik lagi dan aku telepon Pak Wahidin lagi. Pak, nama saya ada di Korea, katanya udah di cancel, tapi kok masih ada Pak? Oh ya Mas, tenang aja, itu nggak apa-apa, itu karena udah masuk data yang lama, makanya nama Mas masih ada di situ. Tapi Mas tetap berangkat besok nunggu visa turun gitu. Dari situ aku udahlah, aku pasrah. Aku pasrah aja, karena kalau misal nggak jadi berangkat, ya itu bukan rezeki aku. Dan selang 3 minggu kemudian atau sebulan kemudian, aku dapat aku dapat visa yang bener-bener visaku udah turun, dan aku berangkat ke Jakarta, dan akhirnya aku berangkat ke Korea itu 2016 awal kira-kira. Jadi gitu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau kalian pengen aku ngebahas hal-hal apa yang ada di Korea, tulis di kolom komentar ya.